Haji, benar? Benar, Bu. Oke, Adam silakan. Mars, hari ini tolong di absen ya, Mars. Ibu sembari nguji soalnya. Ya, sampai jam 12. Oh, iya, Bu. Ya, baik, Bu. silakan. Nanti saya SS, Bu. Iya, baik. Silakan, Adam. Recording in progress. Ayo Adam. Siapa? Adam. Ayo Adam. Ya, sebentar. Saya ke mahasiswa sebentar, saya matiin dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu dari mata kuliah wawasan pendidikan, yaitu Ibu Ika Lestari, dan yang terhormat juga yang kami hargai teman-teman semua yang telah hadir pada pertemuan kali ini ya. Oke, kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi memahami konsep dan implementasi pendidikan multikultural. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu ada saya sendiri, Muhammad Askal Fadli. Selanjutnya ada Adam Fikri Fatoni. Selanjutnya ada Iqmal Yami, ada Muhammad Fakrazi Setiawan, dan juga ada Muhammad Jafar. Oke. Di sini akan pembahasan kali ini akan mencakup yaitu pengertian dari pendidikan multikultural, karakteristik pendidikan multikultural, paradigma, tujuan, hakikat, metode pendidikan multikultural, dan juga implementasi dari pendidikan multikultural. Oke, bisa dilanjut. Baik, selanjutnya ada pengertian pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural itu adalah pertama ini pendidikan multikultural itu ditemukan oleh James Albert Banks ya. Nah, itu adalah konsep pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik tanpa memandang gender dan kelas sosial. Kemudian tidak memandang etnik juga, ras, agama, dan karakteristik kultural mereka untuk belajar di dalam kelas. Suaranya kecil, Jafar. Kemudian pendidikan multikultural itu seharusnya mencakup semua aspek dalam pendidikan, seperti pendidik, materi, metode, kurikulum, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya, pendidikan multikultural adalah merupakan suatu wacana lintas batas. Nah, ini karena dia terkait dengan masalah keadilan sosial ya, atau social justice. Terus, demokrasi dan hak asasi manusia, terus juga tulus dan juga toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural ya. Setelah itu, selanjutnya, itu dalam konteks deskriptif ini, maka kurikulum pendidikan multikultural itu harus mencakup subjek-subjek sebagai berikut.
Di antaranya ada toleransi, tema tentang peradaban etnokultural dan agama, kemudian bahaya diskriminasi, kemudian penyelesaian konflik dan mediasi, kemudian ada HAM, terus kemudian demokrasi dan pluralitas, kemudian yang terakhir kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan. Setelahnya ada paradigma pendidikan multikultural. Paradigma pendidikan multikultural itu dituntut untuk berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu pendidikan multikultural itu juga harus menawarkan beragam kurikulum yang mempresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang. Yang kedua, pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah. Yang ketiga, kurikulum dicapai sesuai dengan cara penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya, dan agama. Selanjutnya ada karakteristik pendidikan multikultural. Bisa dinaik, Mas. Karakteristik pendidikan multikultural dibagi menjadi 3, yaitu berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Yang kedua, berorientasi pada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian. Yang ketiga, mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keragaman. Sikap menerima, mengakui, dan menghargai keragaman ini diperlukan dalam kehidupan sosial di masyarakat yang menjemuk. Next. Yang selanjutnya ada tujuan pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural ada 2, yakni tujuan awal dan tujuan akhir. Tujuan awal merupakan tujuan sementara karena tujuan ini hanya berfungsi sebagai perantara agar tujuan akhirnya tercapai dengan baik. Pada dasarnya, tujuan awal pendidikan multikultural yaitu membangun wacana pendidikan, mengambil kebijakan dalam dunia pendidikan dan mahasiswa jurusan ilmu pendidikan ataupun mahasiswa umum. Harapannya adalah apabila mereka mempunyai wacana pendidikan multikultural yang baik, maka kelak mereka tidak hanya mampu untuk menjadi transformator pendidikan multikultural yang mampu menanamkan nilai-nilai pluralisme, humanisme, dan demokrasi secara langsung di sekolah kepada para peserta didiknya. Sedangkan tujuan akhir pendidikan multikultural adalah peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi diharapkan juga bahwa para peserta didik akan mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis, dan humanis, karena 3 hal tersebut adalah ruh pendidikan multikultural. Selanjutnya ada hakikat pendidikan multikultural. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih makna dari hakikat itu sendiri. Nah, kalau menurut KBBI itu, hakikat itu artinya intisari atau dasar. Contohnya dia yang menanamkan hakikat ajaran Islam di hatiku, misalkan seperti itu, yaitu dia yang menanamkan hakikat intisari dalam ajaran tersebut. Selanjutnya juga menurut KBBI, maknanya itu kenyataan yang sebenar-benarnya atau sesungguhnya. Nah, pada hakikat multikultural sendiri, yaitu hakikat pendidikan dipersiapkan untuk seluruh siswa untuk bekerja secara aktif menuju kesamaan struktur dalam organisasi dan lembaga sekolah. Nah, pendidikan multikultural bukan cuma kebijakan yang mengarah pada kelembagaan pendidikan dan pengajaran inklusif, serta pengajaran oleh propaganda pluralisme lewat kurikulum yang berperan bagi kompetensi budaya individual. Nah, pembelajaran berbasis multikultural itu didasarkan pada gagasan filosofis tentang kebebasan, keadilan, sederajatan, dan pelindungan terhadap hak manusia. Nah, kalau menurut Faris dan Cooper pada tahun 1994 nih, pendidikan multikultural diselenggarakan dalam upaya mengembangkan kemampuan siswa dalam memandang kehidupan dari berbagai perspektif budaya yang berbeda dengan yang dimiliki. Nah, lalu juga bersikap positif terhadap perbedaan budaya, ras, dan etnis, seperti itu. Nah, di sini pembelajaran multikultural itu kan dia sudah dijelaskan ya,
yaitu kebijakan dalam praktik pendidikan dan dalam mengakui dan menerima, menegaskan perbedaan dan persamaan manusia gitu ya. Nah, dalam konteks yang luas, pendidikan multikultural ini mencoba membantu nih menyatukan bangsa secara demokratis, menekankan dan seperti tadi yang disebutkan itu perspektif pluralis masyarakat di berbagai bangsa, etnik, kelompok budaya yang berbeda. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada metode dan pendekatan pendidikan multikultural. Bisa dilanjut, Mas? Sebagai sebuah konsep yang dituangkan ke dalam sistem kurikulum, biasanya pendidikan multikultural secara umum digunakan metode dan pendekatan yang beragam. Adapun metode yang digunakan dalam pendidikan dibagi menjadi 4, yaitu metode kontribusi, metode pengayaan, metode transformatif, dan metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Metode kontribusi dalam penerapan metode ini, pembelajar diajak berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi kultur lain. Metode ini antara lain dengan menyertakan pembelajar memilih buku bacaan bersama, melakukan aktivitas bersama, misalnya mengapresiasikan event-event bidang keagamaan maupun kebudayaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Pada metode yang kedua, metode pengayaan. Metode ini memperkaya kurikulum dengan literatur dari atau tentang masyarakat yang berbeda kultur atau agamanya. Penerapan metode ini misalnya adalah mengajak pembelajar untuk menilai atau menguji dan kemudian mengapresiasikan cara pandang masyarakat, tetapi pembelajar tidak mengubah pemahaman tentang hal itu, seperti pernikahan dan lain-lainnya. Yang ketiga ada metode transformatif. Metode ini secara fundamental berbeda dengan dua metode sebelumnya. Metode ini memungkinkan pembelajar melihat konsep-konsep dari sejumlah perspektif budaya, etnik, dan agama secara kritis. Metode ini dapat mengubah struktur kurikulum dan memberanikan pembelajar untuk memahami isu, persoalan, dan beberapa perspektif etnik dan agama tertentu. Misalnya, membahas konsep makanan halal dari agama atau kebudayaan tertentu yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat. Yang keempat ada metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Metode ini mengintegrasikan metode transformatif dengan aktivitas nyata di masyarakat yang pada gilirannya bisa merangsang terjadinya perubahan sosial. Metode ini memerlukan pembelajar tidak hanya mengeksplorasi dan memahami dinamika ketertindasan, tetapi juga berkomitmen untuk membuat keputusan dan mengubah sistem melalui aksi sosial. Tujuan utama metode ini adalah untuk mengajarkan pembelajar berpikir dan berkemampuan mengambil keputusan untuk memberdayakan mereka dan membantu mereka mendapatkan kesadaran dan kemujaraban berpolitik. Next, Mas. Yang keduanya ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan di dalam pendidikan multikultural adalah sebagai berikut. Ada 6 pendekatan, yaitu pendekatan histori, pendekatan sosiologis, pendekatan kultural, pendekatan psikologis, pendekatan estetik, dan pendekatan berperspektif gender. Yang pertama, pendekatan historis. Pendekatan ini materi yang diajarkan kepada pembelajar agar pembelajar dapat pembelajar mempunyai kerangka berpikir yang komplit sampai ke belakang untuk kemudian merefleksikan untuk masa sekarang atau mendatang. Dengan demikian, materi yang diajarkan bisa ditinjau secara kritis dan dinamis. Dengan pendekatan yang kedua, dengan pendekatan sosiologis, pendekatan ini materi yang diajarkan bisa menjadi aktual bukan karena dibuat-buat tetapi karena senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi dan tidak bersifat indoktrin karena kerangka berpikir yang dibangun adalah kerangka berpikir kekinian. Yang ketiga ada pendekatan kultural. Pendekatan ini menitik beratkan kepada otentitas dan tradisi yang berkembang. Dengan pendekatan ini, pembelajar bisa melihat mana tradisi yang otentik dan mana yang tidak. Yang keempat, ada pendekatan psikologis.
Pendekatan ini berusaha memperhatikan situasi psikologis perseorangan secara tersendiri dan mandiri. Artinya, masing-masing pembelajar harus dilihat sebagai manusia mandiri dan unik dengan karakter dan kemampuan yang dimilikinya. Pendekatan ini menuntut seorang pembelajar harus cerdas dan pandai melihat kecenderungan pembelajar, sehingga ia bisa mengetahui metode-metode mana saja yang cocok untuk pembelajar. Yang kelima ada pendekatan estetik. Pendekatan estetik pada dasarnya mengajarkan pembelajar untuk berperilaku sopan dan santun. Sebab segala materi kalau hanya didekati secara doktrin dan menekan adanya otoritas-otoritas kebenaran, maka pembelajar akan cenderung bersikap kasar. Sehingga mereka memerlukan pendekatan ini untuk mengapresiasikan segala gejala yang terjadi di masyarakat dengan melihatnya sebagai bagian dari dinamika kehidupan yang bernilai seni dan estetis. Yang keenam ada pendekatan berperspektif gender. Pendekatan ini mencoba memberikan penyadaran kepada pembelajar untuk tidak membedakan jenis kelamin karena sebenarnya jenis kelamin bukanlah hal yang menghalangi seorang untuk mencapai kesuksesan. Dengan pendekatan ini, segala bentuk konstruksi sosial yang ada di sekolah yang menyatakan bahwa perempuan berada di bawah laki-laki bisa dihilangkan. Keenam, pendekatan ini sangat memungkinkan bagi terciptanya kesadaran multikultural di dalam pendidikan dan kebudayaan. Bisa dilanjut, Mas? Implementasi pendidikan multikultural. Bisa dilanjut, Mas Japar? Implementasi pendidikan kultural menurut Bang yang dikutip Agus Iswanto terdapat 5 dimensi yang harus ada, yaitu yang pertama adanya integrasi pendidikan dalam kurikulum atau content integration yang di dalamnya melibatkan keragaman dalam satu kultur pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghapus prasangka. Yang kedua, konstruksi ilmu pengetahuan atau knowledge construction yang diwujudkan dengan mengetahui dan memahami secara komprehensif keragaman yang ada. Yang ketiga, pengurangan prasangka atau prejudice reduction yang lahir dari interaksi antar keragaman dalam kultur pendidikan. Yang keempat, pedagogi kesetaraan manusia atau equity pedagogi yang memberi ruang dan kesempatan yang sama kepada setiap elemen yang beragam. Yang kelima, pemberdayaan kebudayaan sekolah atau empowering school culture. Implementasi pada materi pelajaran. Proses implementasi pendidikan multikultural pada materi pelajaran dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang telah disusun. Dalam kurikulum yang disusun dan digunakan di sekolah-sekolah struktur materi pelajaran yang terdapat implementasi pendidikan multikultural diantaranya adalah yang pertama, materi pelajaran pendidikan agama. Juga materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam kelompok materi pelajaran tersebut direalisasikan pada kegiatan dan proses belajar mengajar pada setiap mata pelajaran. Cakupan dari masing-masing materi pelajaran tersebut diwujudkan melalui pada saat pelajaran yang berlangsung secara relevan. Yang kedua, implementasi pada proses pembelajaran. Implementasi pendidikan multikultural pada proses pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan metode dan pendekatan. Contohnya, menggunakan metode kontribusi dan aksi sosial. Dengan pendekatan sosiologis adalah saat siswa baru masuk sekolah dan sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar toleransi dalam berdoa yang dilaksanakan di semua kelas. Terima kasih dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Di stop share dulu. Jafar, ya, kasih. Silakan siapa yang ini sebetulnya sudah disinggung ya sedikit ya di minggu yang lalu ya terkait pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural ini sebetulnya dia lahir dari gerakan di Australia, di mana di Afrika itu kan dia ada ada kulit hitam, lalu kemudian orang-orang Eropa dengan kulit putihnya. Dulu itu kalau orang kulit hitam itu untuk memiliki akses terhadap pendidikan, lalu suara politik itu semakin
diminimalisir ya. Sampai ada kemarin Ibu lupa ya, Ibu lihat entah di Quora atau di mana. Jadi di satu kelas di Eropa, ada satu anak yang kulitnya kulit hitam. Dia sekolah di Eropa kan sudah pasti dia pasti memiliki warna kulit yang berbeda. Lalu teman-teman kelasnya itu belajar berkerumun, sedangkan dia itu diletakkan di pojok kelas. Ya, tapi informasi yang ada di internet yang Ibu baca itu memang tidak terlalu lengkap ya. Jadi Ibu tidak bisa mencari artikel aslinya. Bisa saja ada kemungkinan gitu ya. Kita kalau berpikiran positif adalah barangkali dia dapatnya tempat duduknya di bagian belakang ya, di pojok belakang. Tapi rasanya aneh kalau menurut Ibu, karena di kelas itu teman-teman kulit putih pada berkelompok membentuk huruf O gitu. Tapi ini anak kulit hitamnya sendiri dipojokkan. Nah, kalau kita mau lihat di situ berarti kan kalau kita mau mengasumsikan terjadinya ketidakadilan dalam bidang pendidikan, berarti anak kulit hitam itu tidak ada yang menemani teman-temannya, ya, karena dianggapnya kan dia berbeda sendiri di antara yang teman-teman kulit putih. Padahal Amerika itu sebetulnya kita sekarang sudah mulai ini ya, di Amerika itu sudah mulai sadar bahwa semua orang itu berhak memperoleh pendidikan. Makanya kemudian adalah yang namanya pendidikan multikulturalisme. Di Indonesia barangkali kita tidak membedakan teman atau membedakan individu berkaitan dengan warna kulit ya, tapi biasanya perbedaan itu dilihat dari suku atau dilihat dari ras, itu yang agak membedakan. Nah, pada intinya atau secara konsep kesimpulannya, yang namanya pendidikan multikultural itu sebetulnya mau mengenyam ya, mau merangkul semua peserta didik tanpa dia melihat rambut keriting, atau dia rambut lurus, atau dia kulit hitam, atau dia kulit putih, atau bahkan orang-orang berkulit hitam juga bisa menduduki posisi politik tertentu. Sama seperti kalau kemarin ketika pasca sarjana ya, kan program studi di pasca sarjana UNJ itu akreditasinya internasional. Lalu kemudian si reviewernya jadi reviewernya itu ada 4 reviewer dari berbagai negara, dari Amerika Serikat, dari Jerman, Belanda, sama satu lagi Ibu lupa. Nah, mereka rata-rata menanyakan bagaimana multikulturalisme di UNJ, termasuk dengan isu gender yang ada di UNJ. Ya, kami bilang waktu itu bahwa mahasiswa tidak pernah yang namanya membedakan teman-temannya didasarkan pada sara, warna kulit, agama, ras, dan mungkin itu juga disebabkan oleh UNJ itu adalah lembaga kependidikan, jadi memang lebih humanis ya, dan itu kan tidak biasa juga di Indonesia kita membedakan orang berdasarkan warna kulit. Tetapi barangkali ketika kita bicara tentang bias gender atau ketimpangan gender, memang itu isu paling hot lah kalau kita bilang ya di Indonesia. Bagaimana ada beberapa gerakan kaum perempuan misalkan yang merasa bahwa kenapa sih kok posisi tertinggi pimpinan itu selalu laki-laki, kenapa bukan perempuan gitu ya. Ibu di LPPM itu kan Kepala Pusat Studi Wanita ya. Jadi kalau misalkan Ibu diundang oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPPPA, lalu kemudian juga ada beberapa dosen-dosen lain yang diundang di universitas. Cenderungnya Ibu berkumpul dengan teman-teman di universitas yang bukan LPTK ya, misalkan seperti UGM, UNAIR, UI, itu cukup keras suara-suara perempuannya ya. Jadi mereka sangat feminis, tapi feminisnya itu feminis yang kalau kita katakan tuh cukup keras ya. Jadi misalkan kenapa sampai Ibu ditugaskan ya oleh KPPA untuk membuat riset.
berapa banyak pemimpin di perguruan tinggi yang dia berasal dari kaum perempuan, terutama pucuk pimpinannya rektor. Kayak misalkan UNJ setelah kemarin kita belajar ya 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu kan kita lihat tuh rektor-rektor UNJ kan yang perempuan hanya beberapa orang, selebihnya adalah laki-laki. Nah itu menjadi sebuah isu tuh kalau di dalam studi wanita. Kenapa kok kebanyakan perempuan? Kenapa tidak laki-laki di situ? Nah, Ibu tidak pernah mempermasalahkan hal itu ya. Kenapa ya harus dipermasalahkan misalkan perempuan itu harus kita menunjukkan power kita gitu. Ibu tuh lebih hebat loh dibanding Aska yang laki-laki gitu. Ya so what gitu. Kalau buat Ibu itu so what gitu. Nah, itu di Indonesia isu-isunya tuh seperti itu biasanya. Ya meskipun kalau mau dilihat kan jumlah perempuan itu jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kenapa? Tapi kenapa sih perempuan itu nggak bisa menduduki posisi strategis di sebuah lembaga atau di sebuah instansi pemerintahan? Biasanya bukan kenapa ya harus jawab gitu. Jadi ketika studi wanita dan misalkan ada keputusan apa, lalu kemudian kami harus menandatangani suatu kuesioner tertentu, biasanya Ibu nggak mau, karena Ibu bawa nama institusi kalau di dalam KPPA, ya artinya Ibu khawatir nanti UNJ menjadi isu masuk ke media massa. Jadi hati-hati sekali kalau terkait dengan gender, ketimpangan gender ya. Dan kalau kita lihat dari data statistik BPS ya memang perempuan itu semakin tinggi jenjang pendidikan, biasanya posisi perempuan itu akan semakin jumlah keikutsertaan perempuan di dalam pendidikan tinggi itu juga akan semakin berkurang ya. Biasanya paling banyak itu adalah laki-laki. Ya memang harfiahnya sebagai kepala keluarga itu juga akan mempengaruhi. Nah, tetapi kalau kita ditanyakan bagaimana pendidikan multikultural yang ada di Indonesia, humanis sekali. Kita tidak ada persoalan yang cukup berat ya terkait dengan hal tersebut. Sampai mahasiswa-mahasiswa PGSD waktu yang dari Papua, ketika Pemda Papua mengirimkan mahasiswa ke kami, lalu kemudian mereka praktik mengajar, itu siswa-siswi di DKI Jakarta juga tidak mempermasalahkan kalau diajar oleh Bapak Ibu guru yang praktek ya, yang mahasiswa Papua itu, padahal kan mereka memiliki penampilan yang jauh berbeda ya dengan mahasiswa-mahasiswa yang dari Indonesia Barat. Misalkan ada sampai mahasiswa tuh rambutnya dikepang kecil-kecil karena memang jenis rambutnya seperti itu. Lalu warna kulitnya hitam. Itu tidak mempermasalahkan. Alhamdulillah siswa-siswi di DKI Jakarta ya dia bisa menerima. Yang dipersoalkan oleh mahasiswa itu bukan kepada penampilan fisiknya, tapi biasanya lebih kepada logatnya. Logat atau dialek yang diberikan oleh si gurunya itu biasanya. Jadi kalau dia berasal dari suku ras yang berbeda dengan suku ras kebanyakan di satu kelas di siswa itu mungkin agak sulit di dalam apa penerimaan bahasanya aja. Tetapi bagaimana itu nggak pernah dikomplain sih mahasiswa Papua itu ya, meskipun agak berbeda sekali dengan teman-teman yang lainnya. Oke, kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Cukup? Tidak ada? Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada, karena memang sudah dibahas di minggu yang lalu, tapi bisa Anda perdalam. Nah, hari Kamis besok berarti kita lanjut ke kelompok yang ke-8 ya, Khairul, Rizal, Farid, Aryananda, Ibnu, sama Ahmad. Mars, ada pertanyaan, Mars? Kalau tidak ada, Ibu bisa segera... Cukup, Bu. Mungkin tanggal 23 doang ya, Bu ya? Tanggal Jadi 23 ya, Bu? aja. Jadi. Untuk karena besok, jamnya? Jamnya tanggal... Nah, ini Ibu kena lagi kayaknya sama PTNBH, Mars. Tapi tadi sih, kan Ibu cuma Sabtu besok PTNBH lagi, ke hotel lagi. Jadi kemungkinan di tanggal 23 kamu itu Ibu di hotel lagi. Di hari Sabtu 2 kali ini, dia dari jam 8 sampai jam 4 sore. Ibu harus standby di hotel. Nah, mungkin kita bisa ini, Mas. Kita bisa buat di jam 9 kali ya, Mars. Kita curi-curi waktu di jam 9 pagi. Tapi kalau misalkan terlalu siang, khawatirnya terlalu siang dan ada reviewer, karena memang kan itu ada reviewer dari kementerian. Tapi dia biasanya mulainya jam 10, jam 11. Kalau misalkan reviewernya datangnya siang, nanti kita mulainya jam 8. Tapi kalau misalkan dia datangnya jam 1 siang, reviewernya, kita bisa mulai jam 9 atau jam 10. Gitu ya, Mars. Nanti Ibu kabari dulu ya. Baik, Bu. Schedule-nya, karena schedule-nya belum diberikan, baru ada schedule yang buat hari Jumat Sabtu ini.
Baik, kalau tidak ada, terima kasih banyak dan mohon maaf hari ini dalam waktu singkat karena Ibu harus kembali lagi ke kelas ujian. Ya, sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Sama-sama. Bye-bye.